Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Anak Agung Gede Lasma Sandiaka Pemayun, dan NIM 211602107, Prodi Ilmu Keolahragaan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan usaha keripik singkong balado. Dari latar belakang, yang pertama ya saya bahas adalah latar belakang, di mana di sini saya mengambil kewirausahaan kuliner. Nah, kewirausahaan kuliner adalah bentuk kewirausahaan yang berfokus pada industri makanan dan minuman. Ini melibatkan identifikasi, pengembangan, dan eksekusi peluang bisnis dalam usaha sektor kuliner. Nah, dalam di sini mengapa saya mengambil bertema keripik singkong. Nah, keripik singkong adalah cemilan yang populer di Indonesia dan beberapa negara lain. Makanan dengan ini disebut mengenai keripik singkong dan potongan tipis, goreng hingga garing, dan bisa diberi bumbu dan memberikan rasa yang lezat. Usaha keripik singkong ini memerlukan kerja keras, komitmen, dan perhatian terhadap kualitas produk dengan perencanaan yang matang dan dan upaya konsisten. Nah, di sini ada tujuan. Yang pertama, tujuan saya itu memberikan arahan cara membuat keripik singkong dan memberikan peluang bisnis kepada masyarakat. Yang kedua, menginovasi masyarakat dan mengkreativitas dan mengambil kreativitas, dan juga biasanya dalam usaha pasti memiliki pengambilan risiko dan bisa mengelola sumber daya bahan baku menjadi baik. Nah, di sini ada manfaat. Yang pertama itu dapat mengelola singkong menjadi makanan keripik yang disukai oleh masyarakat, mempelajari cara pembuatan keripik singkong. Ketiga, mendapat mempelajari melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan, mendapat pengetahuan mengenai cara untuk strategi dalam memasarkan keripik singkong. Dan di sini ada aspek-aspek dari gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu aspek sumber daya dari tenaga kerja, di mana kita ketahui sebuah usaha pasti memerlukan tenaga kerja, biasanya seperti karyawan atau karyawan yang kita dapatkan dari seseorang. Dan yang kedua ada modal. Nah, modal adalah hal yang penting dari sebuah usaha, karena modal dapat membangun usaha kita berjalan dengan lancar. Tanpa ada modal, sebuah usaha tidak akan berjalan. Dan yang kedua ada aspek konsumen, yaitu yang pertama konsumen. Nah, konsumen adalah seseorang yang pertama mencicipi atau mengenali produk kita. Oleh karena itu, konsumen berperan penting sangat dalam usaha. Dan yang kedua, menganalisis pasar dan strategi target pasar, di mana di sini saya akan menganalisis apa sih pasar dan bagaimana sih mengatur strategi agar barang dapat berpeluang luas, berkenal luas. Dan ada aspek pesaing. Yang pertama, strategi pemasaran. Nah, di sini saya bagaimana cara melaksanakan strategi pasangan, mungkin dari bentuk geografi tempat pemasaran, dan uh, golongan jenis konsumen. Dan yang kedua, teknik cara penjualan. Nah, cara penjualan ini mungkin saya mengaplikasikan seperti bagaimana cara menjual, mungkin seperti saya menjual di IG atau di IG atau di sosial media lainnya seperti IG, Facebook, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu mengetahui target konsumen. Dan yang keempat ada aspek ekonomi usaha. Nah, di sini ada yang pertama perekonomian mikro. Nah, di sini bahwa usaha yang saya ketahui bahwa usaha saya ini masih terbilang mikro atau kecil, yang dimana usaha tersebut masih memiliki rancangan yang belum terbentuk, karena usaha ini memiliki usaha yang kecil. Dan yang kedua, permintaan pasar. Nah, permintaan pasar itu dimaksud sebagai bagaimana sih proses pengembangan produk kita tersebut dalam mengelola ekonomi kita, mengelola usaha tersebut, dan bagaimana sih cara agar supaya usaha tersebut sebagai lancar. Nah, di sini ada proses pembuatan keripik singkong. Yang pertama itu siapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat keripik singkong balado. Kupas singkong lalu cuci sampai bersih.
Dari iris tipis-tipis singkong menggunakan alat garis atau pisau, pastikan benar tipis agar masih sinyalnya. 3. Masukkan irisan singkong ke dalam wadah besar lalu beri air sampai singkong terendam semua. Tambahkan bahan random singkong dan soda bubuk bawang putih, haluskan agar aduk sampai rata. Redam singkong selama 30 menit agar meresap. 3. Selama 30 menit singkong diiris irisan singkong. 6. Panaskan banyak minyak dalam wajan untuk menggoreng singkong sampai matang dan kering. Angkat irisan keripik singkong, sisihkan. Yang ketujuh itu lanjutkan, yaitu dengan tinggal membuat bumbu baladonya. Rebus air dalam cuci lalu masukkan merah keriting dan cabai rawit merah rambut. Rebus cabai sampai lunak, angkat dan iriskan. Nah, di sini ada anggaran biaya. Yang pertama yaitu jenis pengeluaran. Nah, untuk peralatan penunjang yaitu 200, biayanya yaitu 213, dan bahan habis pakai yaitu 60.000, dan lain-lain seperti bahan baku singkong, seperti bumbu-bumbu seperti bawang dan pembuatannya itu sekitar 450. Nah, untuk jumlah total semuanya itu yaitu 510. Di sini juga saya menentukan harga dari satu bungkus keripik singkong itu mulai dari 6.000. Nah, di sini juga saya menghitung keuntungan dari cara berumus, yaitu margin keuntungan sama dengan dihitung laba bersih per pendapatan total dikali 1.000. Nah, yang dimaksud yaitu seperti laba bersih yaitu anggaran biaya sekitar 510 per 6.000 dikali 100, dan hasilnya itu saya mendapatkan keuntungan yaitu 5.400.000. Itu dari keuntungan kotor. Nah, di sini ada kegiatan, yaitu kegiatan dalam melakukan usaha. Yang pertama yaitu penilaian, persiapan dari bulan pertama, yaitu yang bulan kedua. Bulan kedua itu tahapan pengelolaan, menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan pembuatan produk dan memproses dan membuat produk. Yang ketiga tahap evaluasi, promosi produk, penjualan produk, dan laporan dilakukan selama bulan 2 sampai 4, dan penjualan produk yaitu dilakukan dari bulan 1 sampai bulan 2, dan laporan akhir yaitu dilakukan di bulan akhir yaitu bulan 4. Nah, di sini ada target pemasaran. Yang pertama, mungkin saya akan mempromosikan usaha saya melewat media sosial seperti FB dan IG. Dan yang kedua, mengembangkan brand, di mana setiap merek atau usaha pasti memiliki brand agar mengetahui ciri khas dari usaha tersebut, dan yang dapat membuat identitas terhadap produk yang ingin dipasarkan. Yang kedua, menentukan harga, menetapkan harga dan bersaing dengan produk serupa di pasar, dan menentukan sasaran pasar. Identifikasikan siapa target pasar, di mana untuk menimbangkan faktor seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan geografi. Dan yang terakhir, menjual dan melayani pelanggan. Nah, di mana selalu memberikan pelayanan penjualan terhadap pelanggan dan toko yang ingin didistribusikan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan promosi Santi. Om Santi Santio.